Kita ingin minta datanya selama ini yang di ini apakah sudah dilakukan sampling. Tapi tadi dinyatakan bahwa selama ini sudah dilakukan kan, dan sebelum beredar ada kewajiban mereka dilakukan uji di Lemigas gitu. Cuma cek ron doang atau gimana, Pak? Ya cek ron, ini cek ron. Dalam pengecekannya? Hah? Bahan-bahan dalam Oh, semua kan ntar diuji di lab lagi kan. Sebenarnya ini sudah rutin dilakukan oleh Lemigas. Jadi ini hanya karena terjadi semacam opini yang terbentuk di masyarakat bahwa ada perbedaan oplosan. Nah, kita ingin memastikan itu kan. Memastikan pembuktian juga dari pernyataannya Pertamina kalau nggak ada oplosan. Ya. Produk yang apa namanya? Pertalite sama Pertalite. Ya, dan Lemigas sendiri juga sudah mengakui bahwa mereka juga dalam setiap tahun itu dilakukan sampling kan, uji sampling gitu. Bahkan ya standarnya begitu ya Pak. Iya, Pak. Standarnya sebelum produk itu didistribusikan ke masyarakat wajib. Tuh. Mari kita cek yuk. Kita. Alatnya mana alatnya? Nah ini alatnya nih. Oke, berarti kita ambil pertalite sama pertamak. Ya pertamak. Ya. Pertamak enggak dong. Kita yang pertamak sama pertalite. Yang menjadi masyarakat banyak. 90 sama 92 ya. Oh itu di ujung sana ya. Pertamak 92. Iya. Masuk TV. Ayo, coba. Motor. Apakah diuji ke pengendara juga? Oh, kan kita lebih kepada uji labnya. Apa yang ada barang yang ada di lapangan. Coba kita ambil ini pertalite. Coba ini salah satu contoh kan. Salah satu contoh ini pertalite tahun 90 ya. 90 diambil. Coba ini lihat ini apa nih pertalite. Oke, apa isi? Ya. Hati-hati flash tolong dimatikan, kamera flash. Mana orangnya nih? Orang dari Jelas mana? Iya. Oh, siap ya. Yuk. Kita sampel Pak. flashnya tolong dimatiin ya teman-teman yang pakai flash. Kameranya 3,5 liter di kota. Karena kita kan pakai self service. Iya. Oh, dia memang self service. Setting 3,5 liter. 3 apa 3 aja, Pak? Apa tidak? 3 liter aja ya. 3 liter baru. 3 liter Sampel aja. Berapa ambil dari sini? Dia self service. Program tinggal tarik. Ini sendiri. 3 liter. 3 liter. Mari kawan-kawan, kalau boleh kameranya tanpa blitz ya. Tanpa blitz. Oh iya. Iya, nah sampelnya tolong sampelnya Pak dibedakan antara ini pertalite sama itu ya. Pakai botol bening aja. Coba. Nah, iya. Ya, udah, ini sih itu. Nanti baru masuk kurang gitu. Ya. Bayar tapi lah ini. Pak, ditunjuk Pak, boleh Pak? Ditunjuk Pak. Ditunjuk Pak, boleh Pak? Ini. Pak, iya siapa? Pertalite. Pak, lihat sini Pak, boleh izin Pak. Pertalite. Ya. Oke. Mana Mbak?
Kalau ini mungkin ngomong sedikit Pak. Ntar enggak, maksudnya teman-teman biar dijajarin ntar. Iya, di sini. Kalau itu nanti kecampur 1 liter lagi. Itu untuk sampling di sana. Sampling biar nggak kecampur. Nanti bawa ke lab. Oke, kita main visual lagi. Lagi itu kayak gini. Ayo, ayo. Taruh di lantai aja. Ini yang bening nih, yang bening kan. Ayo, coba. Nomor bebas nomor 3 nggak apa-apa. Ya. Kalau itu 1 liter lagi nggak apa-apa. Ya, yang lebih baik tidak cuma 1. Itu yang bening apa ya? Ya kan bedanya warnanya. Bisa. Ini Punya SPBU 1 aja kasetnya. Untuk ini tertuang lagi Pak. Iya, nggak apa-apa ya. Tuang ya. Tuangnya bawa aja dulu lah. Kita masuk dulu. Udah gini aja. Ini tuang diisi aja. Coba diisi. Ini. Yuk. Lama kali ngisi gitu. Yuk. Nih. Pertalite. Pelan-pelan Pak. Ntar dulu. Kita layar dulu ya. Oh, udah. Udah 1 liter. Oh, gitu. Ini ya, teman-teman ya. Ini ini. Ini pertalite. Ini Pertalite. 10. Ya. RON 90. Oke. Sekarang kita pindah ke sebelah. Pertama. Ini dikeluarkan dulu coba. Nah, ini. Ember. Nah, ini Pertamax ya. Ini RON 92. Munduran lagi yuk. Sebelah sana Pak. Ini apa ini? Ini apa ini? Ini Pertamax. Oh, Terus aja rusak. rusak. Jangan ganggu orang dong. Pertama turbo. Mana itu testernya? Tester. Ini biasa dipakai ya. Operator pertama. Operator. Yo, Pertamax nih. Ayo yang isi apa? Sini. Bentar Kak di di setting terlebih dahulu. Ini 1 liter ya. Sudah di setting. Mas, operator sedikit. Oh ya. Ini yang Ya, ntar. Nanti aja. tinggal. Pertama 1 liter. Pertama 1 liter ya. Sini, Pak. Sini, Pak. Nah, kita isi ya. Bentar Pak ya, kita tunggu. Itu Pertalite tulisannya Pak. Ini pertama Pak. Ada 2. Sudah harga? Harga? Nah, ini kalau pakai sistem semua seperti ini kan. Ayo, udah. Bentar Kak. Pakai pin Sudah? dia. Pakai round pin. Harga? Kamera action. Kenapa lama sekali? Harga udah. Pertama udah. Oh, Pertalite masih ngisi tadi nggak bisa karena gabung kan antara satu dengan ini. Oke, lanjut. Sudah? Nih. Tadi Ini pertama. Pak, atau kesini lagi Pak. Nah, kan warnanya beda ya. itu pewarna aja beda. Aromanya beda. Pakai mecin dikit. tadi hijau kan? Kalau ini pertama turbo merah. Ya. Iya. Ya, aromanya berbeda aromanya. Nah. Ini Mas. Nah, ya. Awas. Juga ada di sana. Pertamax ini. Ini Pertamax. Yang tadi sebelah sana Pertalite, warnanya beda. Nah. Jadi produk ini sebelum sampai di sini, ya, Pak Lemigas, Pak Mustafid. ini sudah melalui proses sertifikasi. Betul Pak. Dan itu standar di Kementerian SDM ya? Ya, sesuai dengan acuan yang di dalam keputusan spek. Ya, keputusan spek. Jadi sebenarnya spek terkait mutu barang kan, dan itu standarisasi itu sudah melalui uji di Kementerian SDM di Lemigas. Jadi yang tugas mengawasi produk itu Lemigas.
Betul. Ya, kalau hilirnya distribusi BPH Migas. Kalau kualitas dan di Ditjen Migas, di Lemigas, hilir di BPH. Jadi sebenarnya kita biar nggak ada keraguan lagi, ntar biar Ditjen Migas ntar yang menyampaikan bahwa selama beberapa, tidak hanya setahun ini kan, sudah dari zaman dulu udah ada aturannya kan. Ada pengawasan secara periodik itu. Pak, kalau dari masyarakat awam Pak melihat ini tuh gimana sih Pak cara membedakannya biar nanti tuh mereka nggak salah lagi gitu loh Pak, karena kan ya kemarin sempat ada oplosan begitu ya Pak ya, apalagi kan warnanya kan perbedaan warnanya itu kan juga bisa jadi kunci ya Pak ya untuk menentukan. Kita kalau masalah pewarnaan itu kan hal yang hanya memudahkan kasat mata, tapi kita yang pastikan bahwa RON atau kadar oktan yang ada di dalam RON 92 itu benar nyata emang 92 gitu loh. Jadi opini terkait sistem skema pengoplosan itu yang harus clear dulu kan. Makanya kita ajak Lemigas. Lemigas betul nggak ini speknya sudah sesuai. Nah mereka menyatakan bahwa memang setiap produk tidak hanya Pertamina, seluruhnya kemarin bahkan di rapat kerja juga diakui oleh Shell, oleh Vivo, oleh AKR, mereka semua melalui program sertifikasi kayak model inilah, diuji dulu produknya oleh Ditjen Migas melalui Lemigas itu gitu. Jadi sebenarnya produk yang ada di lapangan sudah melalui proses pengawasan oleh Ditjen Migas. Tuh. Warna ini mempengaruhi oktan number nggak Pak? Oh enggak lah, kalau ini warna enggak, dia enggak. Oh, selain dari warna ada sidak hari ini untuk memastikan ternyata memang sesuai dengan standar yang telah ditentukan itu seperti apa? Kita tidak dalam rangka, kita ini satu menguji sampel ini untuk diuji ke Lemigas nanti. Insya Allah memastikan ini kesesuaian kan, biar tidak bias, dan ini sebenarnya sudah biasa dilakukan. Ini kita hanya untuk men-sampling ulang gitu kan, itu sampling ulang, dan kita akan lakukan di beberapa tempat, tidak hanya di Pertamina. Kita akan coba ini di dekat sini, kita ke Shell kan, Vivo sama AKR. Jadi kita lakukan sampling semua, karena tugas melakukan uji terkait kandungan oktan terhadap masing-masing jenis BBM, RON 90, RON 92, RON 95, RON 98, itu tugasnya di Ditjen Migas, dan RON 90 itu hanya dimiliki oleh dua badan usaha, Pertamina dan Vivo. Tapi Vivo tidak ada subsidi di situ kan. Vivo dengan harga pasar, kalau nggak salah harganya 12.000 lebih ya, 12.000. Kalau di sini harga ini 10.000 kan. Nah, jadi ada sekitar selisih 2.800 kan. Tuh. Kita tunggu secepat mungkin. Kita minta Lemigas, kan memang mereka yang berwenang. Jadi sama seperti kami mempunyai hak diatur di undang-undang mengawasi kinerja pemerintah, kan? Itu tugas di undang-undang. Sama seperti Ditjen Migas mengawasi kualitas produk yang didistribusikan ke masyarakat. Tuh. Nah, BPH tugasnya mengawasi distribusi hilirnya gitu. Berapa lama Pak ini? Kita berharap ini besok pagi udah selesai. Besok pagi udah selesai. Besok pagi. Oke, ya. Udah antri ya, udah ya. Jadi sih Pak yang ini mau diisi. Pak. Ini sebenarnya barang-barang ini udah diuji. Jadi nggak hanya sekarang, dari dulu udah emang ada capman-nya kan itu kan. Ada peraturannya. Jadi seluruh produk mau SPBU baru, bahkan dulu ada Total ya. Total sudah tutup, bangkrut kan. Petronas juga ini kan tutup juga kan. Jadi tersisa sekarang Vivo, AKR, BP AKR, sama Shell gitu.
untuk menindaklanjuti ini kan berarti ada banyak Pertamina yang nanti takutnya SPBU-nya ini ternyata masih oplosan begitu ya Pak. Nah ini untuk masyarakat ini apakah nanti akan dianjurkan Pak untuk memilih SPBU tertentu? Mbak, jadi nggak ada itu skema oplosan tuh nggak ada. Jadi di dalam mineral maupun batu bara kan, itu skema blending itu betul. Contoh misalnya di batu bara untuk PLN, skema penugasan PLN itu garnya kebutuhannya hanya kebutuhan 4.300. Tapi domestic market obligation itu berlaku rata, kan? Dan setiap tambang itu berbeda-beda. Nah, di situ diizinkan. Itu skema sah-sah aja kalau blending itu, selama tidak menurunkan kualitas. Ketentuan yang mau dituju di angka berapa itu boleh. Jadi misalnya gar 5.000 dengan gar batu bara 4.000, kan? Supaya menjadi 4.500 gitu. Itu di blending bisa itu. Di PP juga membolehkan. Dah, peraturan pemerintah pun membolehkan. Jadi skema kata-kata oplosan kan, oplosan itu lebih identik dengan sesuatu yang aspal kan, gitu loh. Jadi kita harus bedakan skema blending dengan oplosan. Kalau oplosan itu kayak minyak tanah dicampur bensin itu oplosan, gitu kan? Atau bensin dicampur cairan lain gitu kan, yang merubah kualitas itu mungkin oplosan gitu. Tadi pertama ada skema blendingnya Pak? Hah? Pertama ada skema blending. Sebenarnya semua jenis bensin pasti di blending, mau di teknik produksinya juga kan di kilang pun akan di blending, mau di kan kita ada berapa jenis ron kan, ada 90, 90, 92, 95 sama 98. Itu standar spek dunia. Hanya 90 aja yang ada di Indonesia. Sebenarnya dimulainya dari 92 gitu. Bahkan era dulu ada 88 kan, ron 88. Jadi ron yang emang dibuat khusus untuk negara Indonesia kan. Nah, 90 ini sama. Jadi ini dibuat hanya untuk di Indonesia kan. Di negara lain jarang kan. Jarang ada. Yang umum itu 92, 95, 98. Berarti yang di blending ini bahan bakar yang mana? Saya kurang paham sih, kami tidak ingin mencampuri urusan ranah hukum. Intinya kami hanya ingin memastikan bahwa barang yang diterima masyarakat itu adalah barang yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan dan sudah melalui uji di Lemigas itu kan. Jadi kekhawatiran masyarakat yang sekarang lagi rame bahwa Pertalite sama ini kita sudah bisa jawab karena beliau sudah sampaikan Lemigas melakukan pengecekan secara periodik terhadap kualitas barang ini. Tidak hanya tahun ini, dari berpuluh-puluh tahun. Karena itu memang standar umum gitu. Ya itu di internal Lemigas yang ini ntar kita ini. Jadi mereka ada data yang akan disampaikan gitu kan. Tuh. Karena fungsi mereka pengawasannya di situ. Pengawasan produk itu di Lemigas, di Dirjen Migas. Kalau hilirnya di BPH Migas itu. Teman-teman, makasih. Oke ya. Kita mau ke ini. Ya. Ya. Ya pemirsa, Anda baru saja menyaksikan pengambilan sampel tepatnya yang dilakukan bersama oleh anggota DPR RI dari Komisi 12 bersama dengan Kementerian ESDM yang melihat sampel produk dari SPBU Pertamina di kawasan Cibubur, Biar berimbang lah. Jakarta. Kok hanya Pertamina gitu kan? Iya Pak, kan itu sebenarnya ada tips juga ya Pak, kalau soal yang misalkan jari dicelupin terus itu ternyata mudah menguap
itu kan nggak ada teori lab ya? teori terhadap ron itu kandungan oktan kan di dalam tuh banyak kandungan zat ya kan. Jadi itu harus melalui lab. Tidak mungkin kalau ini dicelupin gini, emang dipikir spiritus. Jadi tolong ini terkait skema makna oplosan itu tidak ini. Kalau skema ada blending itu dimungkinkan ya kan tuh karena memang ada ketentuan. Yuk kita ke sel ya. Yuk. Nah ya. Ya udah ini sih itu. Nanti baru masuk ke syukur nanti. Ya. Bayar tapi lah ini. Kembali kami memutar ulang gambar yang kami ambil pemirsa saat Komisi 12 DPR bersama dengan Kementerian ESDM mengambil sampel bahan bakar minyak dari SPBU Pertamina di kawasan Cibubur, Jakarta. Sampel ini nantinya akan dibawa ke laboratorium untuk diuji terkait dengan kandungannya, termasuk bilangan oktan atau real octane number atau RON, dan juga komponen-komponen penyusunnya. Hal ini dimaksudkan untuk mencari tahu terkait dengan isu pencampuran atau oplosan beberapa jenis BBM yang disebut-sebut terjadi oleh Kejagung, dugaannya dilakukan antara tahun 2018 hingga tahun 2023. Ini punya SPBU satu aja kasetnya. Atau ini tertuang lagi Pak? Iya, nggak apa-apa ya. Pemirsa, demikianlah Breaking News Metro TV. Kami akan terus memperbaharui dalam program-program Metro TV berikut. Saya Leonard Samusi, terima kasih. Sampai jumpa.